Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Agustino, NIM C1C022008 dari kelas 3D. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah hukum bisnis. Di sini materi pertama yaitu ada merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Di sini ada pokok pembahasannya ada dua, yaitu yang pertama tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. B. Pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. C. Kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Yang kedua sini ada sejarah kepailitan, beberapa pengertian. C. Akibat dijatuhkan pailit. D. Golongan orang yang berpiutang. E. Pengurusan harta pailit. F. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Dan yang terakhir G. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang terakhir di sini ada pengadilan niaga. Baiklah, yang pertama tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Sini pertama, membeli produk lain atau lain untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang menjadi objek MKA. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam, ada melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Yang kedelapan, ada mempertahankan kontinuitas bisnis. Yang selanjutnya ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Merger ini adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Dan konsolidasi yang sini adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum pada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. C. Sini ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Di sini kelebihan merger yaitu ada memakai nama perusahaan pengambil alih, yang kedua biaya lebih kecil, yang ketiga tidak memerlukan surat izin usaha baru, dan untuk kekurangannya adalah menimbulkan polemik baru. Untuk kelebihan konsolidasi yaitu ada memakai nama perusahaan baru, yang kedua menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Untuk kekurangannya, sini konsolidasi yang pertama berbiaya lebih mahal, yang kedua diperlukan surat izin usaha yang baru. Untuk kelebihan akuisisi ada dua, yaitu masih memakai nama lama, yang kedua tidak memerlukan surat izin usaha baru. Untuk kekurangannya ada tiga, yaitu yang pertama kurang efisien, yang kedua mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, yang ketiga kepemilikan perusahaan berubah. Di sini kelebihan pemisahan yaitu yang pertama ada masih memakai nama lama dan baru. Dua, tidak atau perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga, tidak perlu program rasionalisasi. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak memakai nama lama. Yang kedua, perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga, perlu program rasionalisasi. Selanjutnya ada sejarah kepailitan. Di sini pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Parlemen Parlementsverordening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi
kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap file semen Perodening 1996. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang ketiga, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 untuk kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas keseimbangan, yang kedua ada asas kelangsungan usaha, yang ketiga ada asas keadilan, yang keempat ada asas integrasi, dan selanjutnya ada beberapa pengertian. Sini kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sini tujuannya pernyataan pailit itu adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Dan ada selanjutnya ada C yaitu akibat dijatuhkannya pailit. Yang pertama, debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Yang keempat, harus diumumkan di dua surat kabar. Selanjutnya ada D, golongan orang berpiutang. Yang pertama, golongan separatisan, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebenaran lainnya. Golongan dan hak privilege, yaitu orang-orang yang punya tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Yang selanjutnya ada E, pengurusan harta pailit. Yang pertama ada hakim pengawas, yang kedua ada kurator, yang ketiga ada penantia kreditur. Yang selanjutnya ada F, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap hak harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Selanjutnya ada G, penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan susens dapat diajukan ketika yang pertama, harus persetujuan lebih setengah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di dua koran dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada H, pengadilan niaga. Tugas dan fungsi pengadilan niaga yang pertama ada memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur diterapkan lebih cepat dalam hal yang pertama perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada paten yang dimana di sini pokok pembahasannya ada ruang lingkup paten, permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, paten sederhana, dan PCT dan TRIPS. Baiklah, yang pertama ada ruang lingkup paten. Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Pelindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan.
Yang pertama, penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, ada bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten, pertama A, penemu sebagai pemilik paten, kedua penerima hak dan dari pemilik paten, yang ketiga penerima lebih lanjut dari penerima hak. Dua, penemuan dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, mengandung langkah efektif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Yang ketiga, penemuan tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten, yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad primit. Keempat, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang keempat, penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum pemberitaan paten diajukan. Yang pertama, penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pemeran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua, diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pemeran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang keempat, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Yang kelima, ada jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya satu paten, yaitu paten itu diberikan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya ada B, permohonan paten. Permohonan paten ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya ada C, pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten itu wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi. Hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Yang selanjutnya ada D, pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya ada E, paten sederhana. Paten sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana. Yang pertama, hanya untuk investasi. Yang kedua, investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif. Yang keempat, ada paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya ada PCT dan TRIPS. Patent Comparison 3D atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah merek dan indikasi geografis. Sini ya, yang pertama adalah ruang lingkup merek. Merek, mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain
menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dan hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis penyelesaian sengketa, merek merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS, yang merupakan lampirannya Indonesia harus tunduk pada aturan yang bersifat global tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimana merupakan bagian dari penyempurnaan itu ditambah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia telah mengesahkan Mark Law Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Sini pertama ada pengertian merek. Berapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001? Yang pertama ada merek, yang kedua merek dagang, yang ketiga ada merek jasa, dan yang keempat ada merek kolektif. Yang kedua ada hak merek. Hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Itu ada pasal 3. Yang selanjutnya ada B, permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah memiliki menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama, memiliki unsur yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah memiliki jadi umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang kedua, di sini ada syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam suatu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintahan. Selanjutnya, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Sini ada C, pendaftaran merek. Yang pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pasal 20 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan undang-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek tidak didaftarkan dan merek yang ditolak selanjutnya adalah pasal 21 Undang-Undang Merek dan pasal 22 Undang-Undang Merek. Yang kedua, ada pemeriksaan substansi merek. Sini pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftar merek, segala keberatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.
Yang ketiga ada perbaikan sertifikat. Pasal 27 Undang-Undang Merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenal biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat merek dikenai biaya. Yang keempat ada permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan pada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan dibanding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Yang kelima ada Komisi Banding Merek. Pasal 33 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota komisi dibanding mereka berjumlah paling banyak 30 orang. Pasal 34 Undang-Undang merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenal syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi banding merek diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan, jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Yang selanjutnya ada D. Pengalihan hak dan lisensi. Yang pertama, pengalihan hak. Pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah Pasal 43 Undang-Undang Merek dan Pasal 45 Merek. Yang kedua, lisensi. Pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Yang selanjutnya ada merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Nah, selanjutnya ada F, permohonan pendaftaran merek internasional. Pasal 52 Undang-Undang Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Selanjutnya ada G, indikasi geografis. Pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis ini dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. BEM merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Sini yang pertama ada pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek mengatur pendaftaran indikasi geografis.
Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 57 Undang-Undang ini, merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan dapat dimintakan banding pada Komisi Banding Merek. Yang kedua di sini ada pemeriksaan substantif. Pasal 58 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pemeriksaan substantif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimasuk dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutandis bagi pemeriksaan substantif. Selanjutnya ada tiga, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Yang keempat ada indikasi asal. Pasal 63 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal ini dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Yang selanjutnya ada 5 pelanggaran atas indikasi geografis. Pasal 66 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis mencakup pemakai indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatakan bahwa indikasi geografis itu dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Yang keenam ada gugatan, di mana pasal 67 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebut alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. Yang selanjutnya ada 7, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Sini terdapat pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 71 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Yang selanjutnya ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama, penghapusan. Pasal 72 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang atau jasa. Dalam hal masih terikat perjanjian lisensi. Penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Yang kedua ada pembatalan. Pasal 76 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 atau pasal 21. Pasal 77 Undang-Undang Merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak awal pendaftaran merek. Yang selanjutnya ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Pasal 80 Undang-Undang Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.
Yang selanjutnya ada J, penyelesaian sengketa. Yang pertama, gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang punya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua, tata cara gugatan di pengadilan niaga. Pasal undang-undang merek ini mengatur tata cara gugatan di pengadilan niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilayah hukum tempat tinggal. Yang ketiga ada kasasi. Pasal 88 Undang-Undang Merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Yang keempat ada tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya ada 5 alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 93 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang alternatif penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya ada 6 penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang hanya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan, penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggan, dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Yang ketujuh ada penyidikan. Pasal 99 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang hal penyidikan. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dan tindak pidana di bidang bermerek. Pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen yang lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek serta penyitaan. Yang selanjutnya ada ketentuan pidana. Pihak lainnya secara tanpa hak menggunakan merek yang punya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 20 2016 sebagai berikut. Ayat 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang punya persamaan pada pokoknya dan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Anda dapat membaca selengkapnya mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak atas merek pada pasal 100 sampai pasal 103 Undang-Undang 20 2016. Sebagai informasi, tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah delik aduan. Selanjutnya ada materi hak cipta.
Yang dimana hak cipta di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama, ruang lingkup hak cipta. Yang kedua, fungsi dan hak cipta. Yang ketiga, hak ekonomi dan hak moral. Yang keempat, hak terkait. Yang kelima, ciptaan derivatif. Yang keenam, pendaftaran hak cipta. Yang ketujuh, lisensi dan lisensi wajib. Yang kedelapan, pelanggaran hak cipta. Yang kesembilan, ketentuan pidana. Pada bagian pertama, ruang lingkup hak cipta. Sini yang pertama ada pengertian, hak cipta itu adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua, memegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Yang ketiga ada karya kolektif. Karya kolektif itu adalah didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Yang selanjutnya ada pengertian dari penggandaan. Penggandaan itu adalah proses perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen ataupun sementara. Dan selanjutnya ada pengertian fiksasi, yang dimana memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Yang selanjutnya ada pengertian dari fonogram. Fonogram itu adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak dapat termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinetografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Yang selanjutnya ada pengertian dari royalti. Royalti adalah imbalan atas manfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Yang kesembilan ada pengertian lembaga manajemen kolektif, yang dimana adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Yang selanjutnya ada pengertian pembajakan. Pembajakan itu adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Yang selanjutnya ada pengertian penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bagian kedua di sini ada fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama, ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Yang kedua ada badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Selanjutnya, hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga ada hak cipta atas potret. Yang pertama, potret tanpa izin itu tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Yang kedua, potret yang memuat dua orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang terlibat. Yang ketiga, ada perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Untuk bagian ketiga di sini ada hak ekonomi dan hak moral.
Hak moral itu adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seseorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Selanjutnya ada bagian 4 yaitu hak terkait. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonograf, atau lembaga penyairan. Selanjutnya ada bagian 5 ciptaan derivatif. Derivatif itu adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Bagian keenam ada pendaftaran hak cipta. Sini tata cara pendaftaran hak cipta itu adalah pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri, menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Yang pertama ada masuk ke situs hak cipta di cipta.dgip.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi akun dan copy data-data untuk mendapatkan password dan username. Yang ketiga, login untuk menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Yang keempat, pilih pengajuan pencatatan digital. Yang kelima, isi seluruh pengajuan isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. Yang keenam, unggah data pendukung yang diperlukan. Yang ketujuh, lakukan pembayaran PNBP. Yang kedelapan, DJKI akan melakukan verifikasi. Yang kesembilan, pencatatan ciptaan disetujui. Yang kesepuluh, cetak surat pencatatan ciptaan. Selanjutnya ada bagian 7. Lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau suatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atau suatu produk atau jasa yang tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Bagian ke-8 sini adalah pelanggaran hak cipta. Masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta, plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap, peniruan dan ketidakizinan. Doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Yang kedua, berbagai variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Yang ketiga, sifat pekerjaan dalam Doctrine of Fair Use. Faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Yang kedua, hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Bagian ke-9 ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan pada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Yang pertama, ada jenis hukum, yang dimana ada penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Yang kedua, ada unsur pidana. Unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan. Selanjutnya ada unsur objektif, yang misalnya kerugian atau bahaya yang
Yang ketiga ada jenis pidana. Pidana pokok yaitu yang ada penjara, denda, dan lain-lain. Pidana tambahan, pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi merger, konsolidasi akuisisi, dan kepailitan. Yang kedua paten, yang ketiga merek dan indikasi geografis, dan yang terakhir hak cipta. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.